Kilas Banda Sepekan kembali hadir ke hadapan Anda. Pemirsa, pemerintah provinsi dalam waktu dekat menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, khususnya daerah yang masih PPKM level 4, agar tingkat vaksinasi di Kalsel dapat tercapai, termasuk keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan vaksinasi, terutama di kawasan pinggiran kota, serta mencari solusi pendanaan bagi vaksinator agar vaksin yang dimiliki dapat segera habis. Kita simak informasi selengkapnya. Sampai saat ini jumlah vaksin di Kalimantan Selatan cukup banyak. Hanya saja dana untuk kegiatan vaksinasi di setiap daerah sangat minim, sehingga penyaluran vaksin jadi terganggu. Demikian disampaikan Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalsel, yang menyebut Kalsel memiliki stok vaksin banyak, namun tinggal pelaksanaan vaksinasinya saja. Muhyiddin menegaskan agar stok vaksin cepat habis disalurkan, pemerintah provinsi dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalsel, khususnya daerah yang masih PPKM level 4. Bagaimana caranya untuk menyuplai vaksin yang ada di Kalimantan Selatan? Artinya kita harus habis, baru karena kita meminta lagi gitu. Kalau kita hanya meminta, yang ada hanya belum habis. Ya. Dan ternyata kendalanya adalah di kawangan dana operasionalnya. Nah, oleh sebab itu, coba kita ada rapat besok itu, kita undang karena salah satunya pengusaha. Nah, jadi pengusaha itu bersediakan untuk membantu untuk vaksin ini di daerahnya masing-masing. Nah, umpamanya ada sekali vaksin ini berapa biaya operasional untuk memberi tenaga-tenaga untuk yang vaksin ini. Nah, jadi besok itu rapat Kota Banjarmasin yang wali kotanya sama Banjarbaru yang undang. Karena yang level 4 ini adalah Banjarmasin dan Banjarbaru kan. Yang lain itu hanya cukup kepala dinas untuk melaporkan sejauh mana saat ini vaksin yang dilaksanakan di daerah yang. Selain melakukan koordinasi termasuk keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan vaksinasi, terutama di kawasan pinggiran kota, serta mencari solusi pendanaan bagi vaksinator agar vaksin yang dimiliki dapat segera habis. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi meninjau pelaksanaan vaksinasi Merdeka di SMA Negeri 1 Karangintan. Program vaksinasi pelajar ini gencar dilaksanakan guna menunjang pembelajaran tatap muka yang mulai digelar di wilayah ini. Selain itu, serbuan vaksinasi massal COVID-19 juga terus digalakkan oleh berbagai kalangan, termasuk Kadin Kota Banjarmasin yang mendapat alokasi 2.000 dosis vaksin, diperuntukkan bagi pelaku UMKM, masyarakat umum, hingga pelajar. Sebanyak 312 dari 430 siswa SMA Negeri 1 Karangintan atau hampir 80% peserta didik di sekolah ini mengikuti vaksinasi Merdeka kerjasama Polri dan TNI dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi, Dandim 1006 Martapura, Kadis Kesehatan, Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, serta Camat Karangintan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Merdeka yang mendapat sambutan antusias dari para siswa. Bupati Banjar Saidi Mansur menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya percepatan vaksinasi guna pencegahan penularan COVID-19. Saidi juga menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah fasilitasi tempat dan partisipasi warga sekolah yang dinilai luar biasa. Dan kita lihat secara langsung, kita tinjau secara langsung tadi partisipasi siswa-siswi untuk bervaksin alhamdulillah cukup bagus ya, dan kami ucapkan terima kasih kepada SMA 1 Karangintan yang memfasilitasi tempat dan juga luar biasa para dewan guru, kepala sekolah, dan ini adalah komitmen kolaborasi yang baik antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan walaupun sekolah SMA ini di bawah pimpinan Provinsi Kalimantan Selatan, dan ini adalah upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Kepala SMA Negeri 1 Karangintan, Ayu Herlinda Rustam, menyatakan siswa yang mengikuti vaksin telah mendapat izin dari orang tua masing-masing, karena sebagian besar orang tua telah memahami pentingnya pelaksanaan vaksin.
Tadi kendala yang kita hadapi adalah ada peserta didik yang memiliki NIK ternyata belum online, jadi mereka masih yang menggunakan kartu keluarga yang NIK-nya pada saat itu masih manual. Sehingga kita perlu koordinasi lagi kepada anak-anak, nanti kita mungkin sekolah memfasilitasi, sehingga nanti kita laporkan ke lurahan, ke kecamatan untuk bisa memfasilitasi KTP bisa di-online-kan segera. Sesuai kondisi Kabupaten Banjar yang berada pada level 2 PPKM, sekolah ini telah melaksanakan PTM terbatas sejak 2 pekan lalu. Berdasarkan pemantauan pihak sekolah, hingga saat ini tidak ada siswa yang bermasalah dengan kesehatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sejak pagi hari ribuan warga kota antusias mengikuti vaksinasi massal COVID-19 digelar Kadin Kota Banjarmasin bekerjasama dengan KNPI, Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel di Gor Hasanuddin HM Kamis 30 September. Meski target awal hanya menyediakan 1.500 dosis, namun tingginya animo masyarakat membuat Kadin mendapat tambahan vaksin 500 dosis. Sehingga total dalam satu hari mampu memvaksin 2.000 dosis, baik dosis pertama maupun kedua. Tak hanya pelaku UMKM, vaksinasi ini juga menyasar masyarakat umum hingga pelajar yang diharapkan mampu membantu pemerintah kota untuk mencapai minimal 80% vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok. Sasarannya memang masyarakat umum, tapi di samping itu juga kita ada informasikan ke sekolah-sekolahan. Jadi memang pelajar-pelajar mungkin yang belum itu akan kita informasikan. Jadi sebagian ada pelajar juga yang mendaftar. Harapannya melalui vaksinasi apa dari Kadin? Harapan kita mengadakan vaksin ini salah satunya juga ingin menurunkan angka peningkatan COVID di Banjarmasin. Termasuk juga masalah PPKM level 4. Kita ingin menekan supaya PPKM level 4 bisa turun, dan informasi terakhir Pak ya, kita sudah level 2. Sementara itu Ketua Umum Kadin Provinsi Kalsel Edi Suryadi yang turut memantau langsung pelaksanaan berharap dengan tingginya vaksinasi maka semakin cepat menuju era new normal yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Semoga ini bisa menggerakkan kembali Kota Banjarmasin menjadi meningkatnya ekonomi kita. Masyarakat kita juga antusias sehingga masyarakat kita sehat. Semuanya sehingga bisa ekonomi bisa berjalan dengan baik. Dan anak-anak juga nanti mungkin mudah-mudahan pada kesempatan ke depan anak-anak sekolah dan lain-lain bisa berkesempatan diberikan vaksin bersama-sama dengan masyarakat. Selain di Gor Hasanuddin, Kadin rencananya pada Sabtu ini akan menggelar serbuan vaksin di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Banjarmasin. Sementara pada hari Minggunya menyasar kawasan kuliner di Kota Seribu Sungai. Iko Anggoro, Banjar TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru berharap pemangku kebijakan serta petugas penerapan PPKM level 4 bisa lebih humanis kepada para pedagang seperti jam operasional PKL. Selain itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru segera menyampaikan keluhan pedagang kepada pemangku pengambil kebijakan terkait jam operasional mereka agar dapat mencari nafkah lebih lama dari yang ditentukan. Penerapan PPKM level 4 di Banjarbaru dengan membatasi pedagang saat melakukan aktivitas di malam hari diperkirakan akan menambah sulitnya perekonomian masyarakat kecil. Ini menjadi sorotan anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru yang mendapatkan keluhan dari para pedagang kaki lima yang membuka dagangannya mulai pukul 17 WITA dan harus tutup pada pukul 20 WITA. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Emil Lasari mengharapkan pemangku kebijakan serta petugas penerapan PPKM level 4 bisa lebih humanis kepada para pedagang, khususnya pada jam operasional PKL. Kemudian kita menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha yang kita sampaikan dengan pemerintah kota. Mereka berharap kelonggaran untuk operasional itu direalisasi sampai pukul 10. Karena memang dengan pertimbangan bahwa pelaku usaha itu baru buka sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore. Dan rata-rata memang penikmat kuliner ataupun
tongkrongan yang ada di Kota Banjarbaru itu rata-rata mereka baru keluar untuk menikmati kuliner itu kurang lebih pukul 8. Artinya ada space waktu 2 jam lah untuk bisa mereka untuk operasional. Tapi tentunya ada beberapa catatan yang kita sampaikan bahwa kelonggaran untuk operasional ini tidak bicara pada kelonggaran untuk prokes ya. Nah, artinya kita berharap pemerintah kota lebih menekankan pada bagaimana menggaransi kapasitas dari tiap usaha itu memang tergaransi 50% sesuai dengan aturan. Itu dengan cara memastikan tempat duduk yang ada itu sesuai dengan kapasitas yang ditentukan. Itu satu. Harapannya penerapan PPKL level 4 yang sudah ke-6 kalinya di Banjarbaru tidak menyulitkan ekonomi masyarakat kecil. Rismana, Banjar TV. Keluhan pedagang kaki lima yang beroperasi sejak pukul 17 hingga 20 WITA kini telah sampai kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Ini terkait jam operasional mereka yang berdampak terhadap turunnya omset selama PPKM. Keluhan dari para pedagang kecil yang merasakan terbatasnya jam operasional tersebut, menurut Ketua DPRD Padliansa Akbar, menjadi pekerjaan DPRD yang merupakan wadah aspirasi masyarakat untuk bisa memperjuangkan nasib mereka. Kita di DPRD banyak dapat surat aduan yang kita rekomendasikan agar pemerintah kota ini memberikan perhatian khusus kepada para pelaku usaha agar mereka ini bisa bangkit, karena di situasi normal di Banjarbaru ini kan sektor usaha kayak misalnya jasa, retribusi ya kan, nah, itu sangat berdampak ya, sangat membantu mendongkrak pendapatan asli daerah kita maupun dari segi lapangan pekerjaan maupun ekonomi. Jadi jangan sampai mereka yang suatu normal mereka bersusah payah untuk bayar pajak di Kota Banjarbaru, tapi sekali pandemi mereka kurang diperhatikan karena PPKM ini. Jadi itulah kita mendengarkan aspirasi, mudah-mudahan pemerintah kota dapat menindaklanjuti dari berbagai kebijakan. Dengan adanya kebijakan PPKM terhadap para pedagang kaki lima ini, diharapkan penghasilan pedagang yang berjualan pada malam hari tidak menyulitkan ekonomi masyarakat kecil. Rismana, Banjar TV. Informasi lainnya, pemirsa sekalipun Banjarmasin kini berada di PPKM level 2, pemerintah Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak euforia dan tetap taat pada protokol kesehatan. Sementara itu, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Doli Sahbana berharap dengan penurunan status PPKM ini membuat aktivitas masyarakat kembali normal sehingga perekonomian akan bangkit. Menurunnya jumlah kasus aktif COVID-19 dan mulai tingginya angka vaksinasi yang telah mencapai 58% kini membuat Kota Banjarmasin berada di PPKM level 2. Apalagi saat ini pemerintah dibantu berbagai pihak, mulai TNI, Polri, hingga organisasi, terus menggencarkan serbuan vaksinasi COVID-19 di tengah masyarakat, dengan harapan mencapai 90% dari total jumlah penduduk. Pelaksana tugas Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Doli Sahbana, di sela vaksinasi massal yang digelar Kadin menyatakan masyarakat jangan euforia berlebihan dengan penurunan status PPKM tersebut. Pemerintah tetap akan melakukan pengetatan prokes agar tidak ada penambahan kembali kasus. Alhamdulillah kemarin pengumuman Pak Erlangga kan sudah menyatakan level 2 Banjarmasin. Cuma kita jangan sampai lengah nantinya karena mentang-mentang kita vaksin levelnya level 2 kita ceroboh gitu, lengah segala macam. Tetap prokes kita tetapkan, kita perketat, termasuk syarat-syarat segala macam yang kita harapkan bisa menjadi pagar untuk membentengi keluarga kita dari corona.
Doli berharap dengan penurunan status PPKM ini membuat aktivitas masyarakat kembali normal sehingga perekonomian akan bangkit namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita ke informasi lain, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menyampaikan 13 kriteria dari surat keputusan bersama Menteri untuk sekolah yang melaksanakan PTM terbatas, diantaranya protokol kesehatan. Sementara itu, menghadapi persiapan pembelajaran tatap muka, Pondok Pesantren Al-Munawir menggandeng Badan Intelijen Negara dan Kanwil Agama Kalsel melaksanakan vaksinasi bagi seluruh santri. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, usai jeda iklan berikut kami akan hadir dengan informasi cegah pencemaran. Wali Kota Ibnu Sina resmikan pengelolaan air limbah biofuel. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.